Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ini yang paling banyak masalah kita. Kaitannya bermuamalah dengan mencari nafkah. Di dunia inilah yang sekalian banyak kita serempet demi kebutuhan nafkah hidup kita. Permasalahannya di sini tentu banyak sekali. Baik ada orang yang tidak mau mencari nafkah, mau menempuh jalan pintas. Ada juga nanti menempuh mencari nafkah, tapi tidak peduli halal dan haram. Dan mungkin ada yang sudah peduli haramnya, tetapi targetnya adalah target bukan keridhaan Allah, tapi target banyak. Targetnya bukan target keridhaan Allah, bukan target berkahnya, tapi target sebanyak-banyak. Kita coba mulai mukadimahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, dia juga Allah berikan ilham melalui fitrah dan akal mereka untuk mencari sebab memperoleh rezeki yang halal dan baik. Ini fitrah semua makhluk, ya, untuk mencari rezeki, dan khusus untuk manusia yang diberikan petunjuk di sini halal lebih baik. Tapi seluruh makhluk ini ada fitrah mencari rezeki. Ada fitrah mencari rezeki. Semua makhluk fitrahnya itu mencari rezeki. Ada yang gunakan fitrahnya, ada yang gunakan akalnya. Anak kecil pun belum punya akal, tapi dia mencari fitrah untuk bisa hidup. Dia bisa membuka mulutnya. Dia menangis ketika dia lapar. Maka cara dia mencari nafkah, dia berteriak. Ya. Cerdasnya bayi itu, dia berteriak. Saat tidak mungkin bisa diketahui oleh ibunya, kalau dia tidak berteriak. Itu fitrah. Allah menyiapkan berbagai sarana guna mempertahankan kehidupan manusia itu. Bekerja, beragam penghidupan, mulai di darat, di laut, di udara, di semua lini dibuka penghidupan. Cuma kita ada tuntutannya, dibolehkan syariat atau tidak. Dan ini tidak hanya berlaku pada umumnya manusia biasa, tapi juga manusia pilihan-pilihan Allah SWT. Manusia pilihan Allah juga berlaku demikian. Maka semua para nabi, semua rasul itu bekerja. Tidak ada pengangguran. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan bagaimana fadilah mencari nafkah dan bermuamalah dengan orang lain. Karena para nabi manusia pilihan, tapi mereka adalah orang-orang yang juga bekerja dengan berbagai lapisan pekerjaan nanti yang disiapkan. Yang jelas secara fitrah kita tidak dibiarkan oleh Allah bingung dalam berusaha mencari nafkah. Tidak boleh. Allah beri solusi tuntas. Dan sekaligus bukan cuma mengajarkan kita bagaimana mengajarkan dapat rezeki, tapi bagaimana ketika etika sukses. Ini penting, Pak. Yang kita mencari rezeki ini sebenarnya sekedar cari. Ada akhlak, ada etikanya, ada adabnya. Sukses di sini. Dan apa kurang sukses, Islam sudah buat. Nanti ada bab materi yang kiat bagaimana sukses menurut syariat.
Dan Bapak pegang itu, letak-letak suksesnya. Jangan ikuti pola manusia pada umumnya sukses. Tapi kita ikuti pola syariat, ini yang dianggap sukses. Ya. Sehingga ada aturan-aturan nanti yang menjadi aturan baku dalam syariat. Ya. Sudah berapa orang mendahului kita, Firaun kaya, sibuk luar biasa, korup, hama. Ini semua manusia-manusia pekerja ulet dan berhasil secara materi. Tapi mereka gagal dalam mendapatkan kesuksesan menurut syariat. Dan itu tidak mau sekalian, jangan tertipu. Kita mulai dulu sini, bagaimana belajar dari para nabi. Dan ini nanti modal kita yang sekalian mencari nafkah itu hiburan bagi kita, bukan dianggap beban. Tapi bekerja itu adalah ibadah, sebagaimana para nabi. Kita kelompokkan dulu. Ada nabi yang pertukangan. Siapa nabi di sini? Binu. Siapa yang industri? Daud. Ya. Kerajinan tangan? Ya, bisa. Ini Nabi Nuh ini. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ini kami perintahkan Nabi Nuh ini untuk dia bikin perahu. Diperintah. Bikin perahu. Tidak mungkin Nabi Nuh bikin perahu kalau dia bukan ahli tukang. Berarti yang tukang ini pekerjaannya Nabi itu. Tukang kayu, tukang las. Pokoknya tukang. Yang penting bukan di patulam, pakai tolol-tololi, tukang patolotoli. Di atas mengikut kepada Nabi SAW dalam surah Hud. Dan diawasi, artinya petunjuk. Di mana ditempatkan ada aturan-aturan. Ya, karena waktu Nabi Nuh ini bikin, yang menyelisihi pertukangan pada umumnya. Orang bisa bikin perahu biasanya di darat. Kalau ini apa? Di atas, dekat gunung dia buat. Dekat laut biasanya orang bikin. Tapi ini di dekat gunung dia. Bahkan ini wa 'allamnahu san'ata labusi lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Ini Nabi Daud ini. Nabi Daud diajarkan membuat baju besi. Untuk apa dibuat ini? Memelihara sebagai pakaiannya. Yang kedua untuk peperangan. Nabi Daud bikin baju untuk dipakai berperang. Tapi kalau ada industri sekarang untuk dipakai peperangan, pasti diteroris. Pasti teroris. Nabi Daud ya, bisa melembutkan besi. Ya. Bahkan ya, dilunakkan besi untuknya. Bahkan disuruh ukur ukurannya. Dan ditutup sesudah pekerjaan ini, wa'malu sholihan, kerjakan amal saleh. Ternyata pekerjaan kita sekalian dalam rangka mencari nafkah itu sangat terkait dengan bagaimana aktivitas amal saleh kita. Di amal saleh ini sangat terkait dengan semua pekerjaan yang kita lakukan. Kalau benar cara tak mencari nafkah, Pak, cenderung amal tak teratur. Kalau cara tak cari nafkah itu haram, tidak benar, cenderung di sini wa'malu solehannya tidak teratur. Oke. Orang yang terbengkalai sholat berjamaahnya, Pak, itu akibat pekerjaan.
terbengkalai mengajarnya, terbengkalai belajarnya, itu karena ada pekerjaan yang bermasalah. Kalau ada ibadah susah dikerja, meskipun ada masalah mesti kita dahului. Apa yang kita lakukan di siang hari, apa yang kita lakukan di malam hari. Jadi pekerjaan ini sangat penting bagaimana masalah kita. Bahkan pekerjaanmu di dunia menjadi penentumu di akhirat. Apa kesibukan tak di dunia, itu menentukan nasib kita di akhirat. Kalau penggembala ternak hampir semua para nabi. Hampir semua para nabi. Di sini Nabi Musa. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa khushu biha 'ala ghanami wa liya biha ma'arib ukhra. Ini perkataannya Musa. Ya tongkatku aku bertelekam padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Jadi Nabi Musa pekerjaan adalah pekerjaan penggembala, peternak. Nabi Musa. Nabi Musa, siapa yang peternak hari ini? Kambing, sapi, kuda. Itu mengambil pekerjaannya para nabi. Maka tidak boleh merasa hina kalau kambing dipelihara. Tidak boleh merasa hina kalau menggiring sapi. Ada yang berdagang dan para nabi-nabi ini juga banyak yang jadi pedagang. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Kami tidak utus sebelum kamu wahai Muhammad dari rasul-rasul itu. Jadi seluruhnya sebelum nabi ini illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kecuali mereka itu memakan makanan. Jadi para nabi-nabi itu makan seperti kita. Dan sumber penghasilan makanan mereka adalah wa yamshuna fil aswaq. Mereka ini berjalan di pasar-pasar. Ya, dari kata suq jamak aswaq. Berarti bukan aib iwasnya. Dan jangan dicurigai kalau kita jadi pengusaha. Ini para nabi keliling di pasar. Ya. Tapi bukan pergi mengintip saja, betul-betul berdagang di pasar. Orang-orang sebelum dahulu wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Meskipun pada orang-orang kafir itu yang tidak setuju Nabi modelnya begitu, mereka mengatakan, ya, mengapa para rasul-rasul itu yang memakan makanan dan mereka berjalan di pasar-pasar? Ya, mereka sepertinya enggak. Para nabi itu sepertinya dia mengindikasikan seperti malaikat saja. Enggak usah dia berjalan-jalan, enggak usah dia cari nafkah, cukup dia. Enggak. Para nabi-nabi itu juga bisa di pasar. Tapi ingat ya, untuk pasar yang kita maksud di sini, pasar yang dikelola seperti di masa Nabi SAW, di masa Umar. Umar kelola pasar sekarang tidak boleh masuk menjual di dalamnya kecuali punya ilmu menjual. Sehingga tidak ada ya pasar itu dikotori dengan sumpah-sumpah palsu, dengan hal-hal yang ribawi, hal-hal yang curang. Enggak seperti bayangan pasar kita hari ini. Orang pergi cuci mata saja pakai pakaian yang tidak senonoh dan sebagai penampilan sebagainya. Enggak seperti itu. Ada juga Nabi sebagai pegawai. Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala al-maliku tu'ni bihi astakhlisu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala, ini perkataannya Nabi Yusuf. Ij'alni, saya minta bagi saya ala hazainil ard, untuk saya menjaga ini
maksudnya sebagai bendahara. Untuk bendahara yang diminta hazainil ard, karena sesungguhnya inni hafizun alim. Saya jujur bisa menjaga, ya, dia amanah dan dia punya ilmu pembukuan tentang bendahara. Jadi untuk jadi bendahara di sini hafizun didahulukan, baru alim. Bukan alimun hafizun, tapi hafiz amanahnya dulu, baru dia punya ilmu pembukuan. Kalau sekarang ini alimun, baru hafizun. Apa artinya? Punya ilmu pembukuan, ilmu membodoh-bodohnya jadi. Tidak didahulukan ini. Bisa diminta Pak pekerjaan ini. Bisa, tawarkan diri. Jadi antum bisa menduduki sebuah pekerjaan, minta. Bisa tawarkan diri. Tapi kita punya kompetensi bidang di situ boleh. Itu pekerjaan para nabi. Ada yang seperti Nabi Idris, menulis. Dia penulis. Dan para nabi-nabi tentu tidak ada satupun kecuali dalam mereka mencatat.